Guys, mungkin ada di antara kita ataupun segelintir daripada kita yang tidak tahu pada selama ini, dan seperti aku pun, aku baru tahu bahawa senjata laser di Indonesia telah pun dibuat oleh anak bangsa di Indonesia sendiri. Di mana kalau kita tengok sejak pada tahun 2016 lagi guys, di mana anak bangsa di Indonesia telah pun membina satu senjata laser. Halo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Bagi yang belum lagi subscribe channel aku, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan bagi subscriber yang sudah lama subscribe channel aku sejak dulu-dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku, ataupun yang sentiasa menonton video di channel aku, yang sentiasa support channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu membalas jasa kamu semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua subscriber di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak akhir zaman ini guys, iaitu wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel CNN Indonesia, di mana tajuk video dia adalah senjata laser karya anak bangsa di Indonesia sendiri. Di mana kalau kita tengok video ini setelah pun lama diupload pada tahun 21 Ogos tahun 2016 lagi. Tetapi aku mau bagi sedikit reaction mengenai video ini sebab ada subscriber yang di luar sana ingin merequest aku supaya aku untuk mereact video ini, iaitu senjata laser karya anak bangsa di Indonesia. Apapun, jom kita tonton dulu video ini, di mana video ini hanyalah berdurasi dalam 3,29 menit. Jom guys. Light amplification by stimulated emission of radiation atau yang lebih dikenal dengan laser memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. Salah satunya di bidang militer. Selain sebagai sinar fokus bidikan dalam senjata, kini laser juga digunakan sebagai pengganti peluru dalam latihan militer. Senjata laser atau laser gun yang dikembangkan oleh Center for Innovative Learning dan TNI Angkatan Darat ini telah digunakan dalam beberapa simulasi latihan militer dengan tingkat akurasi yang tinggi. Biayanya pun lebih murah jika dibandingkan dengan latihan menggunakan peluru. Oh, baru tahu guys. Dan rupanya laser ini lebih aman. untuk buat senjata laser ini berbanding dengan menggunakan peluru, laser ini lebih murah berbanding dengan yang menggunakan peluru. Melengkung. Sedangkan kalau laser itu mau berapa jauh pun dia akan tetap lurus. Nah, yang kelemahan daripada alat latih lain yang pakai laser, dia ada pro and con lah. Seperti itu. Tapi kami di sini coba perbedaan buat di antara menggunakan peluru dengan laser. Ya. Peluru yang ditembakkan oleh laser itu sebenarnya kena di posisi tertentu, tapi oleh komputer diubah sehingga ada efek lengkungan tadi, balistik tadi, melengkung. Laser gun terdiri dari satu unit transmitter yang menambahkan laser dan satu unit microcontroller yang menerima dan mengolah hasil tembakan untuk diteruskan ke server. Server kemudian menampilkan data penembak dan hasil dari setiap tembakan. Dipasangkan pada senjata itu satu unit transmitter untuk memancarkan sinar laser inframerah ya. Ini akan menggantikan peluru pada latihan. Nah, untuk trigger yang bisa menyalakan infrared ini adalah getaran dari senjata. Jadi senjata ini harus ditembakkan dan ada recoil atau getaran. Getaran tersebut nanti ditangkap oleh unit ini yang terdiri dari sensor getaran yang bisa menangkap getaran tembakan senjata. Kemudian memicu satu unit microcontroller untuk menembakkan laser. Laser gun versi pertama digunakan untuk latihan menembak sasaran. Sementara versi kedua sudah bisa digunakan dalam latihan menembak antar tim. Server akan menampilkan pergerakan setiap prajurit, termasuk ketika berdiri atau merunduk. Personel yang tertembak laser gun akan ditampilkan dengan ikon tengkorak dalam layar. Teknologi ini akan terus dikembangkan hingga mendekati kondisi sebenarnya dalam medan pertempuran. Kalau orang ketembak tangannya misalnya, maka dia masih bisa lari. Jadi dia bisa tidak ketembak lagi, tapi dia tidak bisa menembak gitu misalnya. Ya, jadi hal-hal seperti itu sementara ini kita cuma bisa baru mati atau tetap hidup gitu kan.
Nah, kalau nantinya bisa dikembangkan untuk lebih detail, lebih realistis lagi. Setelah tadi kita tahu bagaimana cara kerja atau sistem dari laser gun ini, kini saatnya saya mencoba untuk membidik sasaran hidup yang ada di depan saya. Angga Putra, Serpong. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi, iaitu senjata laser karya daripada anak bangsa di Indonesia sendiri, itu telah dibuat pada tahun 2016 lagi. Dan kalau kita tengok sekarang pada tahun 2021, kita tidak tahu apa perkembangan ataupun apa update yang terkini mengenai senjata laser buatan daripada anak bangsa di Indonesia sendiri. Dan aku yakin dan percaya bahawa senjata laser ini akan di-upgrade daripada tahun ke setahun dan ke setahun. Dan kalau kita tengok pada tahun 2021 ini, aku rasa senjata laser ini lebih canggih dan lebih berkualiti daripada tahun 2016 lagi. Sebab kalau kita tengok senjata laser ini, dia digunakan oleh pihak militer, adalah salah satu untuk pengganti semasa latihan militer yang menggunakan laser ini. Kalau kita tengok, dia cukup efektif dan cukup efisien semasa latihan. Nah, kalau kita tengok semasa latihan ini, dia dapat melatih seorang militer ketenteraan di Indonesia ataupun mana-mana ketenteraan di dunia untuk menimbak dengan lebih tepat dan dengan lebih tepat ataupun accurate di badan musuh. Di mana kalau kita tengok sistem laser ini, dia menggunakan satu sistem yang telah pun di-upgrade ataupun yang telah dibangunkan oleh anak bangsa di Indonesia sendiri. Ini adalah sedikit sebanyak menunjukkan kualiti anak bangsa di Indonesia dalam meningkatkan lagi mutu ataupun meningkatkan lagi kualiti pertahanan di Indonesia. Terbaik guys. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada aku. Yang menonton video aku daripada mula sampai habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome. Dan yang belum lagi klik button subscribe, please to click button subscribe. Just free guys. Just click button subscribe. Okay guys, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.